Proses seleksi calon pimpinan KPK yang saat ini sedang dilakukan oleh Panitia Seleksi KPK mendapat sejumlah catatan penting dari pegiat anti korupsi di Indonesia. Pegiat anti korupsi menyebut dari 194 calon pimpinan KPK yang lolos tahap pertama, beberapa diantaranya ada yang berseberangan dengan KPK. Dari hasil rekam jejak yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Capim KPK 2015, terdapat 12% atau sebanyak 23 peserta dari 194 peserta diduga menjadi pihak yang justru berseberangan dengan misi lembaga anti rasuah dalam memberantas korupsi. Ketua Pusat Studi Kebijakan Hukum Indonesia, Miki Ginting, yang turut bergabung dalam koalisi tersebut mengatakan, sebagian besar dari mereka yang kontra terhadap penegakan korupsi di Indonesia berasal dari kalangan Polri, Kejaksaan, dan advokat. Meski enggan mengungkapkan identitasnya, pihaknya meminta pansel KPK untuk bisa membuka dokumen daftar riwayat hidup Capim KPK yang lolos seleksi administrasi, mengingat publik Indonesia berhak mengetahui rekam jejak calon pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Selain itu, pihaknya pun meminta pansel untuk tidak memberikan privilege atau keistimewaan pada Capim KPK dari kalangan kepolisian dan kejaksaan. Kalau rapor merah sudah ada ya, tadi paparan kan juga sudah ada beberapa yang diwanti-wanti selama ini dapat dikatakan tidak punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Nah, ada sekitar 20-an nama tadi kan, dan kemudian sebenarnya bukan hanya itu yang menarik, tapi ketidakjelasan di 100 sekian nama itu, atau 66% tadi. Nah, untuk itulah kemudian angka ini bisa bertambah. Tidak hanya 20-an, tapi bisa bertambah 30-40. Kalau misalnya pansel membuka kurikulum vitae atau informasi awal mengenai calon pimpinan KPK itu bisa saja bertambah bahwa orang-orang ini memang menurut penilaian Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi tidak layak untuk menjadi pimpinan KPK gitu. Sementara itu, dari hasil rekam jejak oleh Koalisi Masyarakat Sipil tersebut, ditemukan juga sebanyak 65% calon KPK belum diketahui pengalamannya tentang perlawanan terhadap korupsi. Lalu 13% adalah pendukung pemberantasan korupsi dan 10% lainnya tidak diketahui sepak terjangnya. Dari Jakarta, Muhammad Ibrahim dan Wahyu